Istilah Ka'bah adalah bahasa Al-Quran dari kata Ka'bu, yang berarti mata kaki, atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Ayat ke-6 surat Al-Maidah dalam Al-Quran, menjelaskan istilah itu dengan Ka'bain, yang berarti dua mata kaki. Kemudian ayat ke-95-96, mengandung istilah Ka'bah, yang artinya mata bumi, atau sumbu bumi, atau kutub putaran utara bumi. Main Muhammad dalam bukunya Magnet Umroh, menyebutkan 3 keutamaan Ka'bah. Pertama, Ka'bah menjadi kiblat sholat umat Islam dimanapun berada. Kedua, ada ibadah tertentu yang hanya dapat dilakukan di Ka'bah, yaitu tawaf, dalam rangkaian ibadah haji maupun ibadah umroh. Ketiga, adanya tempat atau benda tertentu yang penuh berkah, yaitu Hajar Aswad, makom Ibrahim dan Ismail. Dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad, Ka'bah menjadi indikator tantangan dan keberhasilan Nabi dalam menegakkan Islam di tanah Arab dan dunia. Kajian tentang bangunan yang telah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim ini, memang tidak pernah habis. Salah satu yang berkembang, adalah tentang Ka'bah sebagai pusat bumi. Menurutnya, banyak kajian yang diungkapkan untuk menjelaskan, bahwa pusat 0 derajat bukanlah di kota Greenwich, Inggris, namun berada di Ka'bah. Akan tetapi kebenaran ini, nampaknya akan sulit diperjuangkan. Para pemimpin dunia, akan selalu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran sudah menjelaskan, bahwa Ka'bah adalah pusat bumi. Hal ini seperti dalam surat Al-Maidah ayat 97, yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, sebagai pusat bagi manusia. Para ilmuwan Muslim, terus mencari pembenaran dari ayat tersebut. Hingga pada suatu saat tersebar berita, bahwa astronot yang pertama kali melakukan pendaratan di bulan, yakni Neil Armstrong dan kawan-kawan, menemukan bahwa bumi itu mengeluarkan semacam radiasi. Dia berkata, planet bumi ternyata menggantung di area yang sangat gelap. Siapa yang menggantungnya? NASA secara resmi mengumumkannya di internet. Namun sayang, 21 hari kemudian berita tersebut hilang, bahkan website di mana berita dimuat juga raib. Kalaupun masih ada, situs itu kurang meyakinkan, dan sangat rentan untuk disangkal. Sepertinya, ada alasan tersembunyi di balik penghapusan website tersebut. Ilmuwan Muslim kemudian mencari tahu dari mana sebenarnya radiasi tersebut. Ternyata, radiasi ini berpusat di kota Makkah, tepatnya berasal dari Ka'bah. Main Muhammad mengatakan, fakta-fakta terus dikumpulkan tentang kebenaran Ka'bah sebagai pusat bumi. Salah satu teori terkenal tentang Ka'bah sebagai pusat bumi, adalah barisan Fibonacci, atau angka Tuhan. Ilmuwan zaman dahulu percaya, bahwa Fibonacci adalah salah satu bukti adanya Tuhan. Barisan ini, dijelaskan pertama kali oleh matematikawan India Gopala dan Hemachandra, pada tahun 1150. Lalu kembali dipaparkan oleh Leonardo da Pisa, yang juga dikenal sebagai Fibonacci dari Aljazair, sekitar tahun 1200. Kedua ilmuwan ini menemukan, bahwa selalu ada deret angka sederhana yang muncul secara acak di alam semesta. Hampir semua ciptaan Tuhan, dianggap mempunyai angka Fibonacci dalam hidupnya, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Pada dasarnya, deret Fibonacci merupakan barisan bilangan sederhana, yang dimulai dari 0 dan 1. Dan suku berikutnya, merupakan jumlah dua bilangan sebelumnya. Sehingga, deret Fibonacci dapat dituliskan seperti ini. Akhirnya, Fibonacci menemukan sebuah angka rasio Fibonacci 0,618/1,618. Ternyata, pembagian antara sebuah angka dengan angka lebih kecil di sebelahnya, selalu mendekati nilai Fi. Misalnya, 5 dibagi dengan 3, 8 dibagi dengan 5, 13 dibagi dengan 8, dan seterusnya. Fi konstan, didapat setiap 1,618 jumlah nilai ulangan matematika. Selanjutnya, Mukjizat Ka'bah yang ditulis Okisal Eka Putra, The Egyptian Scholar of the Sun and Space Research Center yang berpusat di Kairo, mempublikasikan hasil penelitian Profesor Hussein Kamel, yang juga menemukan sebuah fakta, bahwa Makkah adalah pusat bumi. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan kedudukan Makkah, betul-betul berada di tengah-tengah dataran bumi. Padahal, awal penelitiannya, hanya untuk mengetahui arah kiblat di kota-kota besar dunia dengan menggunakan perkiraan matematika, dan kaidah yang disebut spherical triangle.
Ia pun mulai menggambar suatu lingkaran dengan Makkah sebuah titik pusatnya, dan garis luar lingkaran adalah benua-benuanya. Dia dibantu dengan topografi tahun 90-an, yang telah menjadi teori yang mapan, bahwa secara ilmiah, lempengan-lempengan bumi terbentuk selama usia geologi yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Lempengan-lempengan itu, secara terus-menerus memusat ke arah Makkah. Berdasarkan hasil penelitian ini, Arab Saudi meresponsnya dengan memulai proyek besar untuk mengganti rujukan waktu dunia dari GMT menjadi MMT, Makkah Mukarramah Time. Dengan demikian, kota Makkah bukan hanya sekadar arah kiblat, tetapi juga sebagai pusat koordinasi hitungan waktu. Jika waktu MMT ini diterapkan, akan memudahkan bagi setiap muslim untuk mengetahui waktu sholat. Selanjutnya, Dr. Abdul Basit Muhammad As-Said, salah satu anggota Majelis Keajaiban Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menyelesaikan studi doktoral di bidang biofisika, di Universitas Stockholm Sverige Skandinavia. Beliau juga memaparkan bukti, kalau Ka'bah adalah pusat bumi. Kita bisa membaca surat Asy-Syura ayat 7, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kota Mekah dinamakan Ummul Qura, yang secara bahasa diartikan ibu kota. Di mana, ini adalah pusat seluruh kota di muka bumi. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan, bahwa Mekah adalah pusat bumi. Karena pengikut Nabi Muhammad harus berada di radius yang sama, dari berbagai arah mata angin. Penjelasan yang lain, juga disampaikan dalam fatwa Islam. Dinyatakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 disebutkan, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ayat ini, sebenarnya berbicara dalam konteks perintah menjadikan kiblat sebagai pusat. Namun, seolah-olah, ayat ini mengandung makna, sebagaimana Ka'bah adalah pusat bumi, demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan di antara umat-umat yang lain. Ada banyak argumentasi ilmiah, untuk membuktikan bahwa Makkah merupakan wilayah kosong bujur sangkar, yang melalui kota suci tersebut, dan ia tidak melewati kota Greenwich di Inggris. GMT dipaksakan pada dunia, ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Jika waktu Makkah yang diterapkan, maka mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat. Ada beberapa ayat dan hadits nabawi yang menyiratkan fakta ini. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Kata aktor, adalah bentuk jamak dari kata kuter, yang berarti dia. Dan ia mengacu pada langit dan bumi, yang memiliki banyak diameter. Dari ayat ini dan dari beberapa hadits, dapat dipahami bahwa diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi, yaitu 7 lempengan bumi. Jika Makkah berada di tengah-tengah bumi, maka itu berarti bahwa Makkah juga berada di tengah-tengah lapisan-lapisan langit.